Jangan sekali-kali memendam perasaan. Kalau kita punya perasaan yang gak enak, gak nyaman, jangan dipendam. Tetapi ada caranya loh untuk menyampaikan itu pada pasangan, supaya pasangan kita mengerti, memahami, dan menangkap apa yang kita rasakan. Kalau kita masih kecil, waktu kita dulu waktu lagi diasuh orang tua ya, kalau ada keinginan kita yang nggak terpenuhi, kita biasanya ngapain? Ngambek, ya nggak? Nangis, meronta-ronta, kabur, ya nggak? Berdiam diri, nggak mau ngomong, ngambek, ya nggak? Nah, bahkan kunci kamar. Nah, ngelawan. Nah, apa yang terjadi kalau kita masih membawa sikap-sikap reaktif itu di dalam pernikahan? Apa yang terjadi? Nah, karenanya kita harus berubah. Ya, kedua belah pihak berubah, nggak bisa hanya salah satu. Nah, oleh karena itu, pernikahan sebetulnya juga merupakan suatu jalan untuk kita mewujudkan realisasi diri, menjadi diri yang lebih baik dari hari ke hari. Nah, itu baru dua loh, ya. Dan sikap-sikap reaktif kita biasanya juga dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa traumatik yang kita alami di masa kecil. Dan sesuai dengan studi saya juga ya, dan juga studi teman-teman semua pasti ya, nggak ada satupun manusia yang bebas dari trauma, nggak ada, termasuk saya. Yang membedakan hanya peristiwanya dan skala atau bobot dari traumatik itu sendiri. Ya tentu semakin besar bobotnya, tentu efeknya pun juga semakin berat ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, lalu apa ciri-ciri yang ketiga? Nah, ciri-ciri yang ketiga adalah kita berdua sadar memiliki kebutuhan bertumbuh menjadi pribadi yang didambakan. Kita semua pasti punya cita-cita ya. Nanti kalau udah besar, pingin jadi seseorang yang bagaimana. Nah, punya mimpi-mimpi ya. Ingin menjadi seorang yang percaya diri, ya. Ingin menjadi seorang yang sukses, ingin menjadi seorang yang punya pengaruh, ingin menjadi seorang yang punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain misalnya, ingin punya dedikasi ya terhadap negara ini, terhadap bangsa ini misalnya, ingin melakukan perubahan-perubahan bagi dunia yang lebih baik. Nah, itu kan mimpi-mimpi ya. Nah, masing-masing tuh punya pribadi yang didambakan. Nah, jadi kita berdua saling membantu, again ya, saling mendukung untuk mewujudkan pribadi yang didambakan. Jadi saling memberikan kesempatan untuk aktualisasi diri. Nih, jadi jangan mentang-mentang sudah menikah terus berhenti belajar. Nah, terutama nih buat ibu-ibu ya, walaupun sudah punya anak ya, sibuk dengan urusan rumah tangga, tetap harus punya cita-cita untuk mengembangkan diri. Nah, tapi sekali lagi perlu kerjasama dengan para suami. Nah, di sini butuh dukungan penting sekali. Jadi kedua belah pihak saling mendukung, ya. Karena pengembangan diri tidak hanya hak dan kewajiban seorang saja, atau bukan hanya hak kewajiban seorang laki-laki, tapi manusia dan laki-laki, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam pengembangan diri. Oke, saya lanjutkan ciri-ciri yang keempat. Kita berdua sadar bahwa kita membutuhkan cara berkomunikasi yang efektif, cara berkomunikasi yang welas asih. Nah, cara berkomunikasi yang welas asih itu yang bagaimana sih?
membantu gaya komunikasi yang tidak menghambat komunikasi itu sendiri. Dan komunikasi yang membuat dan yang merawat relationship kita yang tetap sehat, ya, bukan relationship yang toksik. Nah, untuk itu kita perlu belajar, ya, perlu belajar bagaimana meregulasi emosi, bagaimana memvalidasi emosi pasangan kita, bagaimana kita mengungkapkan perasaan kita, karena jangan sekali-kali memendam perasaan. Kalau kita punya perasaan yang gak enak, gak nyaman, jangan dipendam. Tetapi ada caranya loh untuk menyampaikan itu pada pasangan, supaya pasangan kita mengerti, memahami, dan menangkap apa yang kita rasakan. Nah, juga demikian sebaliknya. Nah, jadi kita menyadari bahwa kita perlu belajar, ya, berkomunikasi yang welas asih. Nah, oke, jadi jangan judgmental, ya, jangan cepat-cepat mengkritik, jangan cepat-cepat menuduh, jangan cepat-cepat menyalahkan, ya, jangan juga cepat-cepat membandingkan satu sama lainnya, ya, jangan juga memojokkan. Nah, hati-hati dalam berkomunikasi. Oke, sekarang yang kelima. Sabar ya, 2 lagi. Lalu ciri-ciri yang berikutnya apa yaitu, nah ini penting banget nih, kita berdua sadar bahwa masing-masing punya kebutuhan biologis, kebutuhan yang mendasar loh. Kebutuhan biologis ini, kalau kata Abraham Maslow, kebutuhan biologis itu adalah kebutuhan yang paling mendasar. Jadi kalau kita kembali ke segitiga Maslow, ya teman-teman, yang paling bawah itu kan lapisan yang paling besar, ya, lapisan yang paling besarnya, paling mendasar. Kebutuhan biologis di situ kan ada sandang, pangan, ya kan, kebutuhan fisik kita lah, gitu ya. Tapi ada satu juga yang termasuk kebutuhan biologis, yaitu kebutuhan seksual, pemenuhan kebutuhan intimasi. Nah, teman-teman, saya belum menyampaikan ada 3 tantangan yang besar, ya, yang akan kita hadapi dalam pernikahan. Ada 3 loh yang major, tapi saya tidak akan menyampaikan itu hari ini. Mungkin di lain waktu, ya, di sesi berikutnya. Tetapi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis, saya akan menyampaikan sekarang, yaitu kebutuhan biologis ini berkaitan dengan emotional intimacy, sensual intimacy, dan sexual intimacy. Dan merawat intimasi ini menjadi tantangan kita. Dan itu salah satu tantangan dari 3 tantangan tadi. Ya, merawat intimasi seperti merawat tanaman. Bayangin ya, sebagus-bagusnya benih, sebagus-bagusnya media, kalau tidak dirawat, tanaman itu akan mati. Nah, sama, intimasi juga begitu. Analoginya seperti tanaman. Kalau dia nggak dipupukin, nggak disiram, bahkan nggak diajak ngomong, nggak diajak bicara, tidak divalidasi emosinya, maka intimasi itu akan mati. Sama seperti tanaman. Dan kalau sudah mati, apa yang terjadi pada relationship kita? Relationship kita, ya, kalau nggak dirawat, dia akan mengalami kerenggangan. Perlahan-lahan, gradually, itu akan terjadi kerenggangan. Dan akhirnya bocor. Kalau udah bocor, apa yang terjadi? Nah, rumah, sebagus-bagusnya rumah, kalau nggak dirawat kan dia bocor. Kemasukan apa tuh? Kemasukan debu, kemasukan kecoa, kemasukan air. Nah, relationship, kalau terjadi kebocoran, karena tidak dirawat, akan kemasukan apa? Ayo,
Nah, teman-teman akan menjawab sendiri ya. Oke, nah jadi masalah hubungan intim ini atau kebutuhan seksual ini bukan masalah tabu ya. Jadi harus saling terbuka dalam membicarakannya, bukan masalah tabu. Oke, saya lanjutkan. Kebutuhan yang ciri-ciri yang keenam yaitu kita berdua suami istri menyadari bahwa kita membutuhkan quality time. Nah, waktu yang berkualitas. Nggak ada alasan kita sibuk ya. Kita punya waktu untuk rapat dengan bos, punya waktu untuk rapat dengan klien ya, punya waktu untuk bertemu dengan teman-teman ya. Kenapa kita nggak bisa bikin waktu untuk pasangan kita? Nah, jadi kita harus membuat waktu intentionally bersama dengan pasangan, ngobrol dari hati ke hati, membicarakan masalah relationship kita berdua. Nggak usah bicarain pekerjaan dan nggak usah bicarain soal-soal bisnis. Bicarain kualitas relationship kita. Kalian bisa bertanya pada istri kalian atau pasangan kalian, are you happy? Kamu bahagia nggak sih hidup sama saya? Atau kamu merasa ribet? Atau kamu malah merasa repot ya hidup sama saya ya? Nah, itu dibicarakan ya. Jadi lakukanlah quality time itu ya. Banyak caranya, tapi harus meluangkan waktu duduk bersama dan bicara dari hati ke hati. Nah, yang terakhir ya, kita berdua sadar bahwa pernikahan ini dibutuhkan perjuangan. Karena pernikahan itu bukan fairy tale. Pernikahan itu jangan memikirkan kayak di film-film itu loh ya, dongeng-dongeng ya, cerita-cerita seperti Putri Cinderella dan Prince Charming. Nah, ya, yang selalu bahagia, ya, tentu saja kita ingin bahagia dalam menikah. Tetapi pernikahan itu juga memiliki tantangan. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah bagian dari kehidupan ini, bukan? Jadi karena dia bagian dari kehidupan, maka sudah pasti di dalam pernikahan itu pun kita akan menghadapi berbagai macam tantangan. Oleh karena itu kita harus hand in hand dengan pasangan. Sayangnya nih, yang saya temukan, pasangan seringkali nggak sabar. Baru 1 tahun, 2 tahun menikah udah bilang, aduh, ternyata pasangan saya sudah berubah. Ternyata udah nggak romantis lagi. Ternyata banyak banget masalahnya. Belum lagi masalah orang tua, masalah mertua, masalah keuangan, masalah anak, dan sebagainya. Ya memang begitu namanya pernikahan. Oleh karenanya perlu disadari dari awal. Tapi jangan takut ya, marriage is fun. Kalau kita betul-betul mempersiapkan diri secara intelektual, emosional, mental, belajar hal-hal yang teknis berkomunikasi, dan spiritual. Dan benihnya adalah cinta kasih atau divine love. Sampai di sini dulu ya. Lain kali yang akan datang kita akan lanjutkan dengan topik yang berbeda dan lebih dalam dan lebih menarik. Bye. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rahayu.